Lagi, apa kabar semuanya? Apa kabar? Luar biasa. Kita sungguh bersyukur pagi hari ini karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan buat kita semua. Kita boleh merasakan bersama-sama pertolongan Tuhan dan bimbingan Tuhan sehingga kita pagi ini berkesempatan untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dengan saudara seiman yang boleh hadir pagi hari ini. Selamat datang, selamat berbakti di Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Kiranya dalam suasana sukacita dan damai sejahtera ini berlimpah-limpah kemurahan dan kebaikannya buat kita semua. Pagi ini ada beberapa informasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Yang pertama ada Saudari Lovesa Oktaviana 1 Oktober, ada Ibu Pau Han Giok 3 Oktober, Saudari Ficu 3 Oktober, Bapak Hebo Sanjaya 5 Oktober, dan Saudara Denis Hendrawan 7 Oktober. Kepada saudara-saudara sekalian yang berulang tahun, kami sampaikan selamat berbahagia. Kiranya dalam usia yang diberkati Tuhan ini, kita semakin dalam dengan Tuhan dan semakin bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi ini ada yang, mari, ada Sucu yang bersama-sama dengan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada lagi? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu pagi hari ini, karena Engkau boleh memberkati hamba-Mu Ficu dengan usia yang baik di dalam hidupnya. Kami meletakkan hidupnya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau campur tangan dan senantiasa memberkati dan menyertai hidupnya, memberikan dia sukacita dan damai yang berlimpah-limpah, sehingga dengan keberadaan yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dia boleh bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Dan juga berkati segala aktivitas yang dia kerjakan dalam keseharian dia, bahkan dalam dia menolong orang tuanya untuk senantiasa hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang akan melimpahkan hikmat kepadanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu dan keluarga. Biarlah senantiasa mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan biarlah sukacita Tuhan penuh atas hidupnya. Haleluya. Amin. Kemudian jangan lupa di hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 jam 17.30 kita ada kebaktian tengah minggu atau kebaktian doa Rabu di ruangan ini. Mari kita hadir bersama-sama dan menikmati sukacita Tuhan dalam kebaktian tengah minggu. Juga jangan lupa di tanggal 16 Oktober bila Bapak Ibu Saudara sekalian berkesempatan untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil, mari hadir di jam 9 sampai jam 15.00. Di tanggal 16 itu adalah hari di mana Gabungan Gereja Baptis Indonesia akan mengadakan lokakarya atau seminar PI yang mengundang gereja-gereja yang ada di Jawa Barat, khususnya Gabungan Gereja Baptis Indonesia akan mengadakan seminar PI di gereja kita. Jadi jam 9 sampai jam 15, bila saudara-saudara berkenan, silakan hadir dan ambil bagian. Itulah informasi yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk penyembahan kita pada
pagi hari ini. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu, karena sungguh baik apa yang Kau telah beri dalam hidup kami pagi hari ini. Kau tidak hanya memberikan nafas kehidupan dalam hidup kami, tapi Engkau boleh menaruh semangat dan gairah bagi kami, untuk kami datang, merasakan dan menikmati hadirat-Mu. Dan biarlah dalam penyembahan kami pagi hari ini, nama-Mu saja yang boleh ditinggikan dan diagungkan di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih-Mu dalam penyembahan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi sidang jemaat sekalian. Kita akan mengawali kebaktian pada pagi hari ini dan saya akan membacakan ajakan berbakti dari Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat 4 sampai 6 berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pujian nomor 25, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, isi dunia masyurkan kasih-Nya, isi surga muliakanlah nama-Mu. Puji Yesus, agungkan nama-Nya. Puji Yesus, mari dan nyanyilah. Puji Yesus, nyatakan keagungannya. Puji Yesus, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat yang tersalib untuk selamanya. Puji Yesus, beritakan keagungannya. Puji Yesus, mari bernyanyilah. Puji Yesus. Yesus dapat memberi keselamatan. Puji Yesus, korban yang mulia.
masurkanlah Dia penawar duka, kasih indah tak ada taranya. Puji Yesus, beritakan keagungannya. Puji Yesus, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah juru selamat. Bala surga, sorakan hosana. Puji Dia yang berkuasa selamanya. Kristus Nabi, Imam serta Raja, kelak datangnya Yesus tentu berjaya. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Yesus, beritakan keagungannya. Puji Yesus, mari bernyanyilah. Sidang persilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan lagi dari RW 10, sungguh alangkah baiknya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab di sanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, dan memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun dan kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Baiklah sidang jemaat sekalian, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing
Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-133. Mazmur pasal 133, kita akan membacakan bersama-sama ketiga buah ayat ini. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Pembacaan Alkitab ini akan mendasari firman Tuhan yang akan disampaikan pada kebaktian pagi hari ini. Dan kita akan sampai kepada doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan nyanyikan nyanyian SNP 700, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bibirku akan memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bibirku akan memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pagi hari ini dengan segala keberadaan hidup kami. Kami merindu Tuhan supaya pada kesempatan ini Engkau boleh berkarya, menyatakan kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sekalipun tiap-tiap hari kami boleh merasakan pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Namun pagi ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu kepada kami, supaya hari ini kami boleh merasakan
bagaimana kemurahan-Mu yang melebihi hidup kami nyata, dan kami boleh dipenuhi dengan kekuatan baru yang datang daripada Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Dan pagi ini kami mau berdoa secara khusus dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk setiap jemaat-Mu dan para sahabat dan simpatisan Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang senantiasa akrab dan setia kepada Engkau. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau senantiasa terus berjalan dengan mereka, memberkati mereka, memberikan mereka keteguhan iman yang mereka miliki kepada Engkau, supaya mereka berjalan di atas kebenaran dan tidak menyimpang dari segala kebenaran yang Tuhan telah tanam dan taruh di dalam hidup mereka. Dan biarlah senantiasa tiap-tiap jemaat-Mu Tuhan, mereka terus patuh kepada Engkau, sehingga membawa kehidupan mereka semakin hari semakin diperlengkapi dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan mereka, baik kesehatan, segala usaha dan pekerjaan yang sedang ditekuni, dan juga dalam mereka membangun bahtera rumah tangga mereka. Kami mohon kiranya Tuhan juga yang campur tangan dan memberi berkat di dalamnya. Tuhan tambah-tambahkan kesehatan mereka tiap-tiap hari, sehingga kesehatan mereka memberikan dampak yang baik dalam hidup mereka, sehingga aktivitas hari lepas hari dalam hidup mereka, mereka boleh kerjakan dan lakukan karena kekuatan yang datang daripada-Mu. Juga kami berdoa untuk usaha dan segala pekerjaan yang Tuhan berikan bagi mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dan mencukupi segala keperluan-keperluan yang mereka butuhkan dalam hidup mereka, sehingga usaha dan pekerjaan mereka boleh mendatangkan keberkatan dan sukacita dalam tiap-tiap jemaat kami Tuhan, maupun para sahabat dan juga simpatisan Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim ini. Demikian kami berdoa untuk keluarga. Kami rindu Tuhan supaya baik suami istri, orang tua dan anak, mereka saling memperlengkapi, mereka saling mengasihi, mereka saling membangun, mereka saling mempercayai satu dengan yang lain, sehingga terbangun dalam rumah tangga dari jemaat-jemaat kami Tuhan adalah kepercayaan dan juga membangun kerukunan yang mendatangkan kebersamaan dan kesatuan dalam rumah tangga. Dengan demikian Tuhan boleh berdampak pada pelayanan gereja yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, maupun dalam segala aktivitas hari lepas hari yang sedang dikerjakan oleh tiap-tiap jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu supaya melalui keberadaan jemaat kami, senantiasa kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa dan bergumul untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak aktif dalam kegiatan pelayanan gereja kami Tuhan, baik dalam kebaktian maupun dalam persekutuan yang sedang dikerjakan di dalam pelayanan ini. Kami mohon Tuhan pertolongan Roh Kudus supaya setiap pribadi yang sudah lama tidak aktif dapat kembali mereka aktif untuk berbakti, bersekutu dan bergumul bersama-sama dalam kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami.
Sehingga apapun yang menjadi kesukaran dan hambatan dalam hidup mereka, ada jalan keluar yang diberi oleh Tuhan. Dan juga membangun kehidupan mereka untuk semakin akrab dan semakin menjaga keutuhan kehidupan sebagai tubuh Kristus, untuk saling memperlengkapi dan membangun satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pendidikan anak-anak kami, baik biaya hidup mereka maupun lingkungan pergaulan mereka. Kami mohon Tuhan supaya Engkau senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan dalam hidup mereka, sehingga kehidupan mereka dapat menjadi kesaksian di mana mereka berada, dan senantiasa mereka ada dalam berkat-berkat Allah, sehingga anak-anak kami mereka hidup dalam kebenaran. Karena Engkau berfirman kepada kami, sungguh membahagiakan ketika melihat anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa supaya mereka semakin setia dan tekun kepada pengajaran orang tua, sehingga mereka hidup di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang bergumul dengan kesehatan, kami terus letakkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati mereka sekalian. Yang berdoa untuk Ibu Lili Sunaria atau Oma yang kami kasihi, yang senantiasa merindukan kemurahan Tuhan dalam pemulihan kesehatannya. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan memberkati hidupnya dan memberikan sukacita baginya. Demikian untuk Oma Uwi, Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati baginya. Kami juga berdoa untuk Ibu Yeni Suparman, Tuhan yang memberkati dan memberikan pemulihan secara utuh di dalam kehidupannya. Dan juga kami berdoa untuk Pak Hakim, tangan-Mu yang penuh kemurahan ya Bapa, senantiasa memberkati dan memberikan pertolongan dalam hidupnya. Bapak Edi Subekti dan juga Saudara Sefanya, Tuhan juga yang akan menyempurnakan kesehatan dari saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Juga untuk Ibu Neni, kami terus letakkan ke dalam tangan-Mu. Bapa Sorgawi, kemurahan-Mu lah yang senantiasa akan memberikan kelegaan dan juga kesehatan dan kesempurnaan di dalam hidupnya. Karena kami percaya Bapa, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah lalai dalam menepati janji-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau akan memberkati Ibu Neni dan mengangkat segala derita yang dia boleh alami. Terima kasih banyak Tuhan untuk jemaat-jemaat kami. Biarlah nama-Mu saja yang boleh dimuliakan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk pos PI kami dan para cabang yang ada di bawah naungan Gereja Baptis Indonesia, Bait Lahim. Tuhan menolong khususnya untuk Cianjur bergumul dengan gembala sidang, dan juga untuk Trucuk yang bergumul dengan pemandirian gereja, dan bahkan untuk Purbowangi yang bergumul dengan pertumbuhan jemaat dan juga Kampung Laut, dan bahkan Banjar dan Ciwidey yang bergumul dengan utusan Injil. Tuhan, biarlah Engkau yang menganugerahkan semuanya bagi pelayanan-pelayanan kami ini Tuhan, sehingga tercipta kehidupan, kerukunan, kebersamaan, dan penginjilan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan juga meletakkan untuk bangsa kami dan kota Bandung dan sekitarnya. Kiranya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang mencukupi segala keperluan-keperluan bagi bangsa dan kota kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat sekalian, kita sampai kepada saat persembahan. Mulai minggu ini, kantung persembahan akan diedarkan oleh petugas persembahan. Saya akan membacakan sebuah ayat
dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima sebagai tantangan untuk memberi pada pagi hari ini. Ibrani pasal 13 ayat 5 berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu kepada apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kepada para petugas kami persilakan. Dan kita akan memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan Hosana, doa syukur. Hosana, Hosana. Segala puji dan syukur kehadirat-Mu kami naikkan ya Tuhan. Kami tahu bahwa kasih Tuhan yang senantiasa tercurah bagi kami. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan, juga persembahan kasih yang lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami sekalian yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Dan kami juga tahu Bapa akan senantiasa memimpin seluruh hidup kami. Dan ajarkanlah kepada kami untuk setia kepada Tuhan melalui persembahan ataupun pengembalian persepuluhan ini. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang mengelola persembahan dan persepuluhan ini. Kiranya Tuhan diberikan hikmat agar menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Ampunkan dosa dan kelemahan kami. Dan mohon Bapa menolong agar kami dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih para petugas. Silakan sidang untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Hidup Rukun. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati pikiran kita dengan nyanyian pujian nomor 220, Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus
dan yang dibasuh darah kudus. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Hilang dukaku, hilang keluh, aku serahkan hidupku penuh. Bisikan malam, warta gemar, kasih-kasihnya sungguh besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sebar, Juru selamatku maha besar. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih kesempatan yang baik bagi kami. Dalam suasana hadirat-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami boleh berkesempatan untuk menaruhkan hati kami kepada Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Kami mohon Kau kuduskan hidup kami, supaya setiap kebenaran yang kami akan buka teliti dan renungkan pada pagi hari ini memberikan dampak positif dalam hidup kami, tetapi juga membawa kami untuk semakin setia dan taat kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan pemberitaan firman pada kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Kita ada dalam suasana yang penuh kasih dan kemurahan dari Tuhan. Karena kita boleh bersama-sama dapat menikmati pelayanan yang membangun kehidupan kita untuk semakin indah dalam Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada bulan Oktober ini kita akan membahas banyak berkaitan dengan membangun kebersamaan dalam pelayanan. Diambil dari Ibrani pasal 3, mulai ayat 1 sampai ayat 6. Ya. Karena kalau kita bicara tentang kebersamaan, rupanya kebersamaan menjadi sesuatu yang sangat sukar ditemukan sekarang ini ya. Baik dalam kehidupan berumah tangga, termasuk dalam aktivitas kita hari lepas hari. Bahkan ini berdampak pada pelayanan gereja Tuhan. Ya, tentang kebersamaan. Jadi orang sekarang lebih senang masing-masing ya. Gitu ya. Lebih memperlihatkan keakuan daripada memperlihatkan tentang bagaimana kebersamaan itu dibangun dalam kehidupan hari lepas hari. Makanya tema ini hadir karena
setiap tema mulai dari Januari sampai September kemarin itu berkaitan semua. Seperti berseri kita membahas tentang hal-hal demikian. Dan di bulan ini, di bulan Oktober ini, kita akan coba mendalami tentang membangun kebersamaan dalam pelayanan. Tujuannya sederhana, next kita lihat tujuan bagian ini ya, supaya kita bisa memahami apa yang menjadi tema utama di bulan ini. Tujuannya adalah supaya setiap tubuh Kristus, baik dikatakan dalam berkeluarga maupun berjemaat, kita senantiasa mengedepankan yang namanya kerukunan atau kebersamaan dan juga kesatuan, sehingga memberi dampak yang positif satu sama lain dan juga memberi kesaksian yang baik kepada orang lain. Ini tujuan kenapa tema ini kita boleh bahas dan cermati sepanjang bulan Oktober. Karena dampak dari kebersamaan itu adalah membangun tidak hanya spiritual kita, rohani kita, tetapi berdampak pada kehidupan jasmani kita, ya. Karena kalau rukun itu berkat Allah, dia mengalir seterusnya, tidak habis, tidak berkesudahan. Karena itu janji Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam Mazmur 133. Dan minggu ini kita akan mulai dengan tema yang baik bagi kita untuk kita selidiki bersama-sama, yaitu hidup rukun. Amin. Rukunkah kita semua? Rukun. Suami istri rukun. Orang tua anak rukun. Oke, baiklah kalau rukun semua ya. Berarti kalau rukun semua nggak perlu dibahas ini, ya, karena sudah rukun semua, ya. Tapi ketika saya coba melihat kembali bagian ini, karena bagian ini sudah banyak pengkhotbah mengkhotbahkan, termasuk di tahun 2020 kalau saudara ingat, waktu kita masih Zoom, ya, masih online, tidak onsite, saya pernah membagikan bagian ini kepada saudara, kalau saudara ingat, ya. Dan dalam versi yang berbeda tentunya ya. Nah, hari ini saya ingin kembali mengingatkan kepada kita tentang kerukunan. Karena rupanya harus diakui bahwa tidak mudah kita mewujudkan yang namanya rukun. Ya kan? Coba di rukun RT saja kalau diundang, apakah semua datang? Rukun keluarga, kalau diundang semua datang? Coba berarti nggak rukun atuh. Kalau begitu ya. Coba kalau di gereja, mari kita berbakti bersama-sama. Hadirilah, dukunglah, doakanlah. Yang datang semua. Berarti penting nggak hidup rukun? Hah? Penting tidak? Sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena ini akan memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sejenak di dalam Mazmur 133. Mazmur ini sederhana sekali, ya, hanya 3 ayat. Tetapi di dalam Mazmur ini sangat dikenal secara luas tentang bagaimana makna yang terkandung di dalamnya, atau bagaimana keindahan Mazmur ini dikumandangkan, disampaikan kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan maupun khotbah yang disampaikan. Kalau saudara teliti, coba perhatikan baik-baik di dalam ayat-ayat ini. Firman Tuhan berkata begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara
saudara, diam bersama dengan rukun. Seperti minyak, ini gambarannya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kalau kita lihat bagian ini, sebenarnya ini adalah nyanyian siara. Ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, nyanyian siara bagaimana kehidupan orang-orang Israel ketika mereka mengadakan perjalanan menuju ke Yerusalem dengan mendaki gunung, karena memang Yerusalem itu khususnya Bukit Sion dan Bukit Moria itu berdekatan dan itu ada di atas gunung, dan mereka harus menapaki tapakan-tapakan untuk mendaki sampai ke atas, ya. Nah, saudara tahu orang Israel ketika mereka menuju ke Yerusalem untuk merayakan hari-hari raya mereka, mereka sungguh merasakan bahwa ungkapan nyanyian ini merupakan satu kekuatan dan semangat dalam hidup mereka. Kenapa? Karena bagi mereka ketika menyanyikan pujian Mazmur 133 ini, mereka mengingat apa yang terjadi di dalam kehidupan mereka sebelum mereka datang dan menikmati Yerusalem. Kalau saudara ingat, di zaman dulu, ya, Yerusalem, Israel itu dijajah oleh Mesir. Dan mereka sungguh merasakan bagaimana penderitaan penjajahan. Mereka merasakan bagaimana kesulitan hidup mereka ketika mereka ada dalam penjara-penjara yang membuat mereka dibuat sebagai budak di Mesir. Dan inilah yang mendorong mereka ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka mengingat semua apa yang Tuhan telah berbuat di dalam hidup mereka. Ketika ada di Mesir sampai mereka keluar dari tanah Mesir dan masuk ke tanah Kanaan yang sekarang ini adalah tanah perjanjian dari Tuhan dalam hidup mereka yang disebut dengan tanah Israel atau tanah Tuhan Yesus yang dikenal, ya. Orang-orang ini mereka datang dengan perasaan yang sungguh luar biasa dalam menempuh perjalanan ini. Karena terkadang dalam perjalanan mereka dirintangi oleh berbagai macam mara bahaya. Namun di sisi lain mereka sungguh merasakan bahwa ada sukacita yang begitu melimpah ketika mereka ada di puncak gunung Yerusalem. Di Bukit Sion atau di Bukit Moria, mereka boleh memandang kepada Allah bahwa Allah menyertai hidup mereka. Karena jangan lupa bahwa dalam hukum Musa, kalau saudara perhatikan baik-baik, ya, Musa dia mengharuskan orang Israel untuk mereka datang berziarah ke Yerusalem itu dalam setahun 3 kali. Coba bayangkan orang-orang yang ada di penjuru bumi, mereka datang ke Yerusalem hanya untuk berziarah. Dalam pengertian di sini mereka hanya datang untuk merayakan hari-hari raya yang sudah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan mengingat tentang kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dalam setahun 3 kali, coba bayangkan. Kalau kita dalam beribadah kepada Tuhan, setahun berapa kali? Ada yang ingat? Setahun berapa kali kita beribadah kepada Tuhan? Kalau setiap minggu berapa kali? 52 minggu. Betul? 52 kali. Dalam setahun saudara beribadah kepada Tuhan. Israel 3 kali. Lebih banyak mana? Jawab. Lebih banyak kita, betul? Tapi yang menjadi persoalan dalam hidup kita adalah dalam 52 minggu, apakah setiap minggu itu kita ada di tempat di mana tempat itu tepat bagi kita untuk beribadah kepada Tuhan? Coba renungkan bagian ini. Sebagai bukti bahwa kita datang untuk menyatakan kepada Allah bahwa Dia sudah menolong hidup kita. Ya? Coba renungkan bagian ini. Ini yang dilakukan oleh
umat Israel. Mereka melepaskan segala beban mereka ketika mereka ada di puncak Gunung Sion. Karena mereka boleh menyatakan kepada Tuhan, kami ada karena Engkau. Kalau kita, setiap minggu apakah kita datang dan menyatakan kepada Tuhan, Tuhan ini beban saya, ini masalah saya, ini semua persoalan yang saya hadapi. Ini semua sampah yang ada di dalam hidup saya bawa kepada Tuhan. Apakah itu yang kita bawa kepada Tuhan? Atau kita datang dengan gaya, kalau di daerah saya itu, ya setiap minggu pasti rajin orang datang gereja. 52 minggu tidak ada absen. Tapi ketika datang, semua dengan gayanya masing-masing. Itu kalau bisa bunyi semua yang ada di pergelangan tangan dan leher, dia akan berteriak. Ya, karena di daerah saya itu sama kayak orang Batak. Ada orang Batak di sini, ada Nasrul ya. Ya, itu gayanya, itu emas di sini luar biasa. Itu bisa bunyi ketika jalan. Kenapa? Karena datang di gereja untuk apa? Bukan seperti bangsa ini, tapi mereka datang karena menampilkan sesuatu yang bisa dipandang oleh mata. Betul Pak Yanto? Pak Yanto nyengir aja, karena ada pengalaman. Mungkin Pak Yanto juga dulu waktu di Manado terkontaminasi dengan hal demikian. Tapi saya berharap tidak ya Pak Yanto, karena ketika dia datang sederhana sekali, luar biasa. Ini yang kita boleh lihat di dalam kehidupan ini. Jadi nyanyian siara ini oleh Mazmur ini menunjukkan bahwa bangsa Israel telah berada di dalam tanah perjanjian dan mereka bersyukur karena Tuhan telah memberikan pertolongan dalam hidup mereka. Makanya perhatikan baik-baik kata dalam Mazmur ini yang sepertinya kalau kita lihat bagian ini seperti gambaran suasana sorga yang turun ke bumi yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian dan kebahagiaan. Makanya kalau saudara lihat pemazmur dia mulai dengan ungkapan yang begitu menarik sekali. Dia mulai dengan kata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam dengan rukun. Coba lihat. Sungguh alangkah baiknya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Rupanya kerukunan itu memberikan keindahan, memberikan kebahagiaan, memberikan damai yang berlimpah dalam kehidupan bangsa itu. Makanya mereka mengejar itu untuk membangun tidak hanya kehidupan mereka, tapi membangun bangsa yang bersatu untuk kemuliaan bagi Allah. Dan inilah yang dikejar oleh bangsa itu. Kehidupan bersama supaya mereka dapat menikmati hadirat Allah dan berkat-berkat Allah. Karena prinsip mereka adalah ketika mereka rukun, bersatu, bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Dan semua berkat yang datang di bangsa ini tidak akan pernah berakhir. Itu sebenarnya jadi catatan penting bagi kita untuk kita bisa membangun rumah tangga. Kalau rumah tangga kita bangun dengan keharmonisan, dengan kerukunan, maka berkat itu tidak akan pernah berakhir dalam hidup kita. Sama di dalam gereja, ketika kita membangun kerukunan, kebersamaan, kesatuan dalam gereja, berkat itu tidak akan pernah habis. Berkat itu tidak akan pernah berakhir. Tetapi bila kerukunan itu pudar dalam keluarga dan gereja, berkat itu akan terhambat. Betul? Berkat itu tidak akan bekerja. Dia tidak akan mengalir seperti sungai yang dipenuhi dengan air, mengalir sampai kepada hal-hal yang harus dia lewati. Itu berkat. Ini yang diungkapkan di dalam bagian ini. Makanya istilah rukun yang dipakai di dalam bagian ini, kalau saudara teliti dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara akan temukan di situ tentang kata bersatu hati, bersepakat. Ya, penuh dengan damai, baik. Tetapi kalau kita lihat dalam teks Yunani, teks Ibrani, saudara akan menemukan di situ kata yahat yang berarti dalam kesatuan. Jadi apa yang diterjemahkan oleh bahasa Indonesia cuma dibagi dalam satu bagian di dalam teks Ibrani, dalam kesatuan. Artinya di sini bahwa
dalam kesatuan itu tidak hanya sekedar tidak adanya konflik, tetapi ini juga suatu situasi yang terjadi di mana kesatuan di tengah berbagai macam perbedaan yang ada itu dialami dan mengalir dalam kehidupan setiap orang. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, intinya rukun adalah sesuatu yang sangat serius dan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga atau dalam suatu perkumpulan, termasuk dalam suatu pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Harus membangun dengan rukun. Karena jika rukun ini diwarnai dengan kesatuan, maka akan menghasilkan kebahagiaan, kedamaian, dan kesatuan hati. Dan inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap orang yang beriman kepada Tuhan. Termasuk kalau kita lihat dalam bagian ini, ketika teks ini diambil dan diletakkan pada kata rukun ini, menunjukkan bahwa teks ini merupakan satu kekuatan kehidupan dari bangsa Yahudi, bahwa mereka hidup dalam berkat Allah. Itu yang terjadi, ya. Ini yang diperlihatkan di dalam bagian ini. Makanya Mazmur 133 ini menekankan bahwa, next kita lihat coba. Semua orang yang ada dalam anugerah Allah, yaitu mereka yang dipilih oleh Tuhan, Alkitab bilang adalah bersaudara. Betul? Amin? Kita semua yang ada di sini bersaudara? Amin? Bersaudara atau tidak? Bersaudara ya. Nah, kalau kita bersaudara berarti harus apa, saudara? Harus rukun. Kalau enggak rukun, kalau tidak rukun, berarti kita bukan saudara. Ya. Jadi kalau saudara yang ada di antara kehadiran saudara di tempat ini, kalau tidak rukun, demikian yang mendengarkan hari ini. Kalau saudara sebagai seorang yang beriman kepada Yesus, sebagai tubuh Kristus, ya, dikatakan di sini, orang yang telah dipilih oleh Tuhan, karena anugerah Allah, saudara bersaudara. Tapi kalau saudara tidak rukun, berarti kita tidak bersaudara. Betul? Alkitab berkata demikian. Makanya kalau kita hubungkan bagian ini, atau korelasikan bagian ini dengan konteks kita sekarang ini, di dalam iman kepada Kristus, apapun latar belakang saudara, jika sudah beriman kepada Kristus, artinya bahwa saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita sama-sama milik Tuhan. Amin. Kita satu keluarga dalam Tuhan. Kita ini adalah tubuh Kristus. Itu yang diungkapkan di dalam Alkitab. Di mana roh Allah berdiam di dalam hidup kita. Ya. Itu yang tertera di dalam bagian ini. Dan kita diingatkan di dalam bagian ini, bahwa hidup rukun di antara tubuh Kristus itu sangat penting dan menjadi penekanan yang sangat serius yang harus dihidupi oleh setiap orang percaya karena diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi kerukunan ini tidak hanya tertera begitu aja, ditulis oleh pemazmur, tidak. Tapi ini adalah inisiatif Allah untuk memakai pemazmur, mencatat bagian ini supaya kita hidup di dalamnya. Tidak gampang, sekali lagi kita membangun kerukunan. Kenapa? Karena masing-masing kita memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Memiliki hati yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Ya, tetapi kalau kita betul-betul bersandar kepada kebenaran firman Allah, maka hati itu akan diarahkan kepada kebenaran. Itulah yang menyatukan. Itulah yang merukunkan, itulah yang membangun kita untuk menjadi satu hati, satu suara dalam memuliakan nama Tuhan. Itu yang disebutkan di dalam Roma pasal 15 tadi, ayat 6. Ya. Ini yang menarik di dalam bagian ini. Ya. Makanya kalau kita sudah di dalam Tuhan, orang percaya, dia harus rukun.
Kalau tidak ada kerukunan, berarti ada kebersamaan, tetapi tidak ada rasa di dalam. Sama kayak makanan. Kita boleh makan apa aja. Tapi kalau makanan itu tidak memberi rasa, itu hambar semuanya. Sama dengan kehidupan kita. Ini yang Tuhan sampaikan di dalam Mazmur bagian ini. Makanya dia mulai dengan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Nah, pertanyaannya buat kita adalah, kerukunan seperti apa yang didambakan terjadi dalam kehidupan orang percaya? Ya, kerukunan yang bagaimana yang Tuhan kehendaki? Ini yang perlu kita lihat dalam bagian ini. Yang pertama, ayat 2 berkata begini, ya, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 2 bilang demikian. Berarti yang kedua kalau kita lihat di sini, kerukunan seperti apa yang didambakan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Alkitab bilang kerukunan yang mendatangkan damai sejahtera. Betul? Sekali lagi, kerukunan yang mendatangkan damai sejahtera. Minyak dalam konteks ini menunjuk kepada kata dikhususkan atau urapan, ya. Karena memang minyak ini melambangkan kemurnian. Dan kalau saudara teliti dalam Alkitab, saudara akan temukan ini. Dan ada banyak penafsir yang coba menafsirkan bagian ini berkaitan dengan minyak. Kenapa? Karena minyak ini selalu dipakai ketika ada penobatan raja. Ya. Untuk apa? Supaya pemimpin yang dinobatkan itu betul-betul direstui dan disetujui oleh Allah. Dan lambang yang dipakai dalam penobatan itu adalah minyak. Dan saudara tahu, ketika Raja Daud dinobatkan sebagai raja, dia diurapi dengan minyak. Tujuannya adalah supaya seorang pemimpin ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu minyak. Ya. Tapi minyak tidak hanya dipakai sebagai penobatan, tapi dipakai juga oleh kaum ibu-ibu untuk meracik makanan supaya setiap keluarga, anggota keluarga dapat menikmati harumnya dan enaknya makanan. Pakai minyak. Tujuannya apa? Supaya mereka boleh merasakan kenyang dalam hidup mereka. Betul? Apa yang saya bisa atau kita bisa dapatkan di dalam bagian ini? Minyak berarti diterjemahkan dalam bagian ini adalah sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak bisa dipertentangkan dengan hal-hal yang bisa menghambat minyak ini mengalir. Kalau saudara lihat di dalam bagian ini, itulah sebabnya ketika pemazmur menggunakan ini, kalau saudara perhatikan, ya, dia coba menggambarkan tentang bagaimana minyak ini ditumpahkan pada seorang pilihan Tuhan dan dia mengalir ke bawah, membasahi tubuhnya sehingga tumpahan minyak ini mengeluarkan keharuman yang luar biasa kepada orang yang ditumpahkan minyak ini. Sehingga menggambarkan secara jelas konteks tentang bagaimana kehidupan seseorang itu ada dalam kekudusan dan sukacita yang menghasilkan damai sejahtera di dalam bagian ini. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, pemazmur coba memperhatikan, ya, dan coba memperlihatkan dan memperkenalkan kepada kita bahwa kerukunan terjadi apabila ada damai sejahtera yang dialami oleh setiap orang yang bersekutu. Ya. Apabila ada damai sejahtera dari orang yang bersekutu. Jadi minyak dilambangkan sebagai damai yang membasahi setiap tubuh dari seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk dia menenteramkan kehidupan bangsanya. Nah, kita adalah orang-orang percaya yang dipilih oleh Tuhan karena iman kepada Kristus. Dan dia memberikan mandat kepada kita
tanggung jawab yang luar biasa kepada kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Yaitu apa? Menciptakan suasana damai dalam hidup kita. Baik dalam keluarga kita maupun di dalam kita bermasyarakat, termasuk dalam kita bergereja. Kita orang percaya yang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Seharusnya damai sejahtera itu yang bekerja untuk menampilkan keharuman kepada orang lain bahwa kita sudah diselesaikan, ditebus dan diselamatkan oleh Allah. Damai itulah yang menyertai kehidupan kita. Ini yang ditampilkan di dalam bagian ini. Jadi ketika kita melihat tentang kerukunan yang dimaksud di dalam bagian ini, Tuhan mau kita mengingat bahwa kerukunan mendatangkan damai sejahtera. Di mana ada damai sejahtera, di situ ada kerukunan. Ketika tidak ada damai sejahtera, tidak ada kerukunan di situ. Itu kata Alkitab. Dan kerukunan yang mendatangkan damai sejahtera, next kita lihat ini. Apa yang disampaikan di situ? Dia menghindari perbantahan dan permusuhan. Saudara, hari-hari ini Alkitab bilang kita berada dalam situasi yang sukar. Coba lihat bangsa dengan bangsa. Sekarang perang ada di mana-mana, tidak hanya Ukraina dan Rusia. Ya. Perang saudara di daerah Afrika cukup luar biasa, tidak terekspos oleh media. Tetapi sedang berjuang dan berperang. Ya. Di daerah Timur Tengah, Palestina dengan Israel, setiap hari mereka mempertahankan apa yang mereka pikir mereka punya. Dan mereka harus berjuang untuk memenangkan itu dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Coba bayangkan, tidak ada rasa lagi yang membawa mereka untuk melihat dari segi kemanusiaan bahwa orang ini patut dikasihi, orang ini patut ditolong, ya. Tetapi yang ada adalah perbantahan dan permusuhan. Coba bayangkan. Dan itu tidak hanya terjadi di bangsa-bangsa. Di rumah tangga juga banyak tentang hal ini. Apalagi di gereja. Ya. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Damai sejahtera tidak mungkin akan memberikan hal demikian. Tetapi damai sejahtera dia akan memberikan satu warna yang luar biasa. Di mana dia memberikan kita kesatuan untuk saling mengasihi. Bukan saling berbantah, bukan saling bermusuhan. Ini yang tidak disenangi oleh Tuhan. Makanya Tuhan bicara melalui pemazmur untuk mengingatkan kita bahwa damai sejahtera itulah yang melingkupi kehidupan kita. Supaya kita boleh mengingat tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua kalau saudara lihat di sini, kerukunan yang mendatangkan damai sejahtera adalah bersepakat untuk membangun kesatuan yang utuh. Bukan mencerai-beraikan. Ya kan? Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia ini untuk menyatukan, bukan mencerai-beraikan. Dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Dia datang untuk memberikan ketentraman, bukan kekacauan. Dia datang untuk memberikan kita sukacita, bukan duka cita. Itu yang terjadi. Ini yang mendatangkan damai sejahtera. Atau dalam bahasa Ibrani itu shalom. Ya. Kalau orang Palestina lebih senang bukan shalom. Ya. Ketika ketemu saudara, Habibi, assalamualaikum. Nah, kita balas, waalaikumsalam gitu. Tapi kalau ada di tengah-tengah orang Yahudi, baik dia orang Palestina, orang Arab, ketika orang Yahudi berkata shalom alaihim, semua orang akan ikut yang sama. Kenapa? Karena memberi damai. Dia memberkati. Dia membangun. Ini yang terjadi dalam kehidupan bangsa itu. Dan ini juga yang perlu kita tiru dalam kehidupan mereka.
Bagaimana kita membangun kesatuan, baik dalam rumah tangga maupun gereja. Tuhan mau itu. Jadi kalau ada di antara kita, mungkin berpikir tentang hal-hal yang tidak ada dalam kesatuan, berarti kita sedang tidak memikirkan kerukunan dalam gereja Tuhan. Tuhan hanya mau kita memikirkan tentang hal ini, kerukunan. Kenapa? Karena kerukunan itu mendatangkan damai sejahtera. Alkitab bilang begini, kalau saudara lihat dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Jadi kerukunan yang menghadirkan kedamaian Allah di bumi tidak akan pernah bisa dicapai jika kita tidak menjaga kemurnian hati kita yang bekerja di dalam damai sejahtera Tuhan. Yang kedua, saya masih ada waktu 5 menit, ini kecepatan ya. Yang kedua, di ayat 3, bagian A seperti ini dikatakan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Nah, saudara tahu di tanah Palestina itu kata orang seperti itu, tetapi istilah yang lain adalah di tanah Tuhan Yesus atau tanah Yerusalem itu. Di situ ada 3 gunung yang berhadapan. Saya sudah pernah menjelaskan bagian ini di sini. 3 gunung yang berhadapan. Ada 2 gunung yang berdekatan, yang berhadapan dengan 1 gunung. 2 gunung itu adalah Gunung Sion dan Bukit Moria atau Gunung Moria. Di sana tidak pernah dibilang bukit ya, selalu Mount. Betul Pak Yanto bahasanya ya. Mount Sion and Mount Moria. Nah, yang berhadapan dengan 2 gunung yang berjejeran ini adalah namanya Mount Zaitun atau Gunung Zaitun. Dan di tengah-tengah gunung itu ada namanya Lembah Kidron. Ya. Di lembah ini ya orang suka berjajak naik ke atas ya, ke gunung-gunung yang dimaksud. Jadi kalau bilang gunung-gunung berarti kemungkinan 2 gunung yang berdekatan antara Sion dan Moria. Tapi kalau dia berkata gunung itu bisa menunjuk ke 1 gunung saja. Ya, bisa Zaitun, bisa Moria, dan bisa Sion. Kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan di dalam bagian ini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Berarti di perbukitan Sion itu, Alkitab menyatakan kepada kita bahwa embun itu mengalir. Embun yang menjadi air dia mengalir ke Yerusalem. Ya, datang ke tempat yang kita berkata di atas gunung, tapi Bukit Hermon masih di atas gunung. Dia gunung sendiri, tidak berdekatan dengan 3 gunung ini. Ya. Nah, apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara dalam bagian ini? Daud, dia menggunakan istilah yang sangat luar biasa, bisa mudah dipahami oleh setiap orang. Dengan berkat Tuhan, dengan dia menggunakan istilah embun gunung Hermon, yang menunjuk kepada apa yang dihasilkan oleh gunung itu. Kalau saudara lihat dalam Alkitab yang disampaikan dalam bagian ini, yang dihasilkan oleh gunung itu adalah uap air yang berkelimpahan. Ya. Yang dialirkan dari atas turun ke bawah sampai ke gunung-gunung Sion, kata Alkitab demikian. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, rupanya embun gunung Hermon ini, dia melambangkan sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak akan pernah habis dalam hidup seseorang. Apa itu? Berkat Allah. Jadi yang kedua kalau kita lihat di dalam bagian ini, apa yang kita boleh lihat di dalam Mazmur 133, selain mendatangkan damai sejahtera, yang kedua kerukunan rupanya mendatangkan berkat. Ini yang dicatatkan di dalam bagian ini. Jadi ketika Daud dia dalam menulis bagian ini, dia coba menekankan sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, kata Alkitab demikian, dia akan dialirkan berkat-berkat Allah. Ya? Berkat Allah. Dan berkat ini bagi pemazmur itu juga harus dialirkan kepada yang lain. Karena dari Bukit Sion dia akan mengalir sampai ke Danau Galilea. Ya? Di Danau Galilea
tidak hanya sampai di Danau Galilea, dia akan mengalir lagi lebih ke bawah. Kemana? Ke Laut Mati. Kalau saudara tahu di TikTok di mana itu banyak dibahas tentang Laut Mati. Dia tidak mengalirkan kemana-mana, makanya dia Laut Mati. Ya, semua air ditampung di situ dan dia mengendap. Makanya di dalam Laut Mati itu garamnya sangat tinggi sekali. Melebihi garam di lautan. Kalau tidak salah 7 kali lipat garam lautan ada di Laut Mati. Coba bayangkan ya. Tapi Danau Galilea dia mengalirkan. Kita itu digambarkan seperti itu. Ketika berkat Allah diberikan kepada orang percaya, disalurkan kepada yang lain. Supaya apa? Supaya berkat ini dapat dinikmati oleh orang lain. Apa berkat Allah yang dimaksud? Atau berkat rohani yang dimaksud di dalam bagian ini? Coba perhatikan di dalam bagian ini. Dia bilang begini, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kalau kita tafsirkan di dalam bagian ini, kita akan tafsirkan yang lain. Tapi bagi saya mau bawa saudara untuk melihat bahwa berkat rohani yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu adalah berkaitan dengan kasih Kristus dalam hidup kita. Ya, inilah yang disebutkan dalam Yohanes 3:16. Berkat ini tidak akan pernah habis dan luntur dalam hidup kita. Karena ini berkaitan dengan kehidupan yang memberi dampak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, ketika menerima berkat Allah, ingat baik-baik. Berkat itu berkaitan dengan kasih-Nya dalam hidup kita. Makanya kalau kita sudah menerima kasih Kristus, kasih itulah yang harus kita bagikan. Beri kepada orang lain. Supaya apa? Supaya juga mereka dapat mengalami kasih yang sama yang kita alami. Ya, ini wujud dari kasih hidup rukun. Jadi orang kalau dia memiliki kasih Kristus, dia akan rukun. Amin. Tidak akan pernah bermuka dua orang kalau dia hidup rukun. Ya. Sekali lagi, kalau orang dia hidup rukun karena kasih Kristus, dia tidak akan pernah bermuka dua. Itulah berkat anugerah kasih-Nya yang besar dalam kehidupan orang yang percaya. Makanya orang kalau dia punya kasih Kristus, coba perhatikan baik-baik. Orang yang punya itu, dia akan menampilkan sesuatu yang mendatangkan berkat. Amin. Tuh. Bukan soal apa yang dia kasih, tapi kasih yang bekerja di sini. Itu yang terpenting. Dan itulah yang harus kita bagikan. Seberapa banyak saudara di sini membagikan kasih Kristus kepada orang lain, supaya mereka boleh diselamatkan dan mengalami keselamatan dalam hidup mereka. Mengalami anugerah Allah dalam hidup mereka. Seberapa banyak kita di sini. Kalau saudara cuma memberi, memang itu ajaran yang sebenarnya yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang kita tidak boleh abaikan dalam hidup kita. Tetapi dalam pemberian itu, apakah kasih Allah itu bekerja? Apakah kasih Allah itu mengalir? Apakah kasih Allah itu ditersampaikan kepada mereka bahwa mereka orang berdosa yang butuh keselamatan? Ini yang terpenting. Memang kita memberi tanpa mengharapkan imbalan. Tapi pemberian kita seharusnya mengubah hidup mereka bahwa Yesus mengasihi hidup mereka. Ini yang penting. Ini yang paling baik yang saya lihat ketika Mazmur 133 ini dinyatakan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kalau saudara lihat dalam bagian ini, next kita lihat. Ayat 33b, firman Tuhan berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Yang ketiga adalah kerukunan yang mendatangkan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Apa itu kekuatan yang tidak tergoyahkan? Salah satu yang sangat dibenci oleh iblis, kalau kita perhatikan dalam hidup kita adalah, atau yang iblis takuti adalah ketika orang percaya apa? Sehati, sepikir. Betul? Kalau orang percaya sehati sepikir, iblis sangat benci.
Iblis benci kepada keluarga yang rukun. Iblis benci kepada keluarga yang harmonis karena sehati sepikir. Iblis benci kepada pelayan-pelayan Tuhan dan umat Tuhan yang bergandengan tangan dalam melayani. Ya, dia marah dan berbagai cara dia buat supaya bisa meruntuhkan, menghancurkan, menciptakan persoalan, menciptakan pertengkaran, menciptakan pertikaian dan perpecahan di antara orang percaya. Itu tugas iblis. Mengapa iblis begitu benci kepada orang yang sehati sepikir? Karena jika orang itu sehati sepikir, maka akan tercipta satu kekuatan yang dahsyat yang tidak dapat dimasuki oleh iblis di dalamnya. Ya, apa itu? Peran Roh Kudus. Amin. Kalau ada peran Roh Kudus di dalam bagian ini, tidak akan pernah iblis menyentuh kehidupan orang yang sehati sepikir. Makanya benar apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam bagian ini. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat yang dia taruh kepada kita adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan. Yaitu sehati sepikir yang dikuasai oleh Roh Kudus. Inilah yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini yang dimiliki oleh bangsa Yahudi. Ya, coba bayangkan, Yerusalem kecil sekali. Mau dibanding dengan mungkin bangsa Indonesia, waduh, jauh sekali. Ya, mungkin sama kayak kota saya saja besarnya. Coba bayangkan. Tapi coba saudara perhatikan, setiap kali hari raya Pondo Daun atau Paskah, ya, setiap orang dari segala penjuru bumi, termasuk kita orang Kristen, ke sana. Kenapa ke sana? Karena mau merayakan bagaimana Tuhan telah menyelamatkan hidup mereka. Coba bayangkan, cuma merayakan saja 3 kali sehari, 3 kali setahun mereka datang untuk merayakan Rosh Hashanah dan sebagainya. Ya? Itu karena didorong oleh apa? Di dalam bagian ini ada kekuatan, ya, yang tidak tergoyahkan, yaitu kerukunan yang dibangun oleh umat itu. Ya. Sama dengan kita. Kalau kita punya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, membangun hidup kita sehati sepikir dengan sesama, ya, tidak ada orang yang dapat merusak kehidupan kita. Ingat baik-baik ini, saya mau beritahu kepada saudara. Roh Kudus tidak dapat bekerja dalam hidup orang yang tidak membangun hidupnya sehati sepikir dengan sesamanya. Apalagi bagi orang yang memiliki motivasi untuk merusak, menjatuhkan, mengacaukan, dan menciptakan perpecahan. Roh Kudus tidak akan pernah bekerja. Tetapi Roh Kudus akan bekerja kepada mereka yang memiliki kehidupan yang sehati sepikir. Makanya di Lukas 11 ayat 17 dia bilang begini, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah apa yang disampaikan dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Jadi sehati sepikir adalah kunci mendatangkan kekuatan yang tidak tergoyahkan di bumi. Itulah yang disampaikan oleh pemazmur, berkat Allah mengalir selama-lamanya. Ya, next kita lihat bagian ini. Nah, jadi kerukunan yang didambakan adalah mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat, mendatangkan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Kesimpulannya, mari kita lihat. Di mana ada kerukunan, di situ berkat Tuhan tersedia dan tidak akan pernah habis. Jadi ingat baik-baik, kalau gereja kita tidak rukun, tidak ada berkat di dalamnya. Seret. Sama di keluarga.
Kalau di keluarga tidak rukun, tidak sehati sepikir aja suami istri, berkatnya tidak akan turun dalam hidup saudara. Ya, ingat baik-baik ini. Sekali lagi, kalau suami istri tidak sehati sepikir, berkat itu tidak akan tercurah buat saudara. Karena itu janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan pada kami. Untuk kami hidup rukun. Nolong masing-masing kami, baik keluarga maupun dalam kami berjemaat. Supaya kami sungguh-sungguh membangun kerukunan yang mendatangkan damai sejahtera, berkat, dan juga kekuatan yang tidak tergoyahkan. Sehingga kami semua hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Berkati masing-masing kami maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Biarlah segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akhiri rangkaian penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian 134. Jadikan Yesus Tuhanmu. Mari bersama-sama. Jika dosamu menjadi beban, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika kau rindu kebahagiaan, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika berhasrat terhapus dosa, didikan Yesus Tuhanmu. Air pembasuh sudah jamin ada, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Ayat 3 kita nyanyikan bersama-sama. Jika memuncak sukarnya hidup, jadikan Yesus Tuhanmu. Jika yang hampa belum tertutup, jadikan Yesus Tuhanmu. Sekarang hilangkan bimbang, jangan tetap menentang. Buka hatimu sekarang, jadikan Yesus Tuhanmu. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang rindu didoakan, mari datang ke depan, saya mau berdoa buat saudara. Mungkin di rumah tangga ada persoalan-persoalan yang belum terselesaikan, sehingga membuat rumah tangga kita tidak rukun, tidak baik-baik saja. Ini kesempatan yang baik bagi kita untuk kita bawa kepada Tuhan. Apapun persoalan saudara, karena Yesus merindukan keluarga yang dipenuhi berkat karena kerukunan.
Kalau ada yang mau didoakan, mari maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami berdoa untuk pribadi-pribadi yang sedang berjuang dan bergumul dengan kehidupan rumah tangga dan bahkan kehidupan berjemaat. Biarlah Tuhan Engkau menolong dan menopang hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja untuk membebat setiap hidup mereka dan memberikan mereka ketabahan, kesanggupan dalam menanggung segala sesuatu di dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa biarlah jalan keluar dan berkat Allah boleh diberikan dalam hidup mereka. Sehingga dengan berkat-berkat yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka, mereka boleh bersyukur bahwa Engkau Allah yang setia senantiasa mendampingi dan menyertai mereka dalam segala keadaan mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur juga untuk setiap jemaat-Mu yang sudah datang pagi ini. Biarlah mereka boleh pulang dipenuhi dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Mohon berkat-Mu atas hidup kami. Jemaat Bethlehem yang terkasih, mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan dengarlah kami berdoa, berilah umat-Mu berkat damai-Mu. Sidang dipersilakan duduk, kita akan saat teduh sejenak. Amin, Tuhan Yesus memberkati.